Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Nugroho melanjutkan tema 7. Kita akan belajar perkembangan teknologi kelas 3 semester 2 subtema 1 di pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kemudian kita akan belajar PPKN dengan KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Selanjutnya belajar matematika dengan KD 3.8, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Materi bahasa Indonesia. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Berikut teks bacaan cara membuat tempe. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak yang ada di bawah untuk membantumu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Selanjutnya, bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai telah turun menjadi hangat. Selanjutnya, setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Selanjutnya materi matematika. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia ukurannya besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Coba kamu perhatikan pada gambar. Untuk mengisi penuh panci tersebut membutuhkan 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Selanjutnya, jika air di gelas dituang ke dalam panci, lingkari volume air yang paling banyak atau lebih banyak. Nomor 1 itu membutuhkan 3 gelas air. Kemudian nomor 2 itu membutuhkan 10 gelas air.
yang panci nomor 3 membutuhkan 2 gelas air. Panci nomor 4 membutuhkan 6 gelas air. Panci terakhir, panci nomor 5 membutuhkan 1 gelas satuan saja. Berarti lingkari volume air yang lebih banyak yaitu pada panci nomor 2 karena membutuhkan 10 gelas air satuan. Materi selanjutnya adalah PPKN. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng karena rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sikap dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Ya, selanjutnya amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. 1. Muncul sikap rasa tenggang rasa. 2. Berbeda pendapat. 3. Perang antar suku bangsa. 4. Memahami perasaan orang lain. 5. Saling melengkapi satu sama lain. 6. Memicu pertengkaran. 7. Menghargai perbedaan. 8. Memaksakan kehendak. 9. Memperkaya wawasan. 10. Tidak mau bersatu. Nah, sekarang tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan yang perlu dihindari pada tabel di bawah ini. Yuk kita mulai ya. Ya, yang perlu ditiru 1. Muncul sikap tenggang rasa. Kemudian yang kedua, memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat, menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, kelima, memperkaya wawasan. Selanjutnya yang perlu dihindari adalah berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, perang antar suku bangsa. Yang selanjutnya, memicu pertengkaran. Yang keempat, memaksa kehendak. Yang kelima, tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat bagi kalian. Pak Nugroho akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.